Halo, Assalamualaikum Potatowers. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini mencengangkan. Kenapa? Karena kau juga terheran ketika ada orang yang sudah dekat sama kamu tiba-tiba hilang begitu saja tanpa kabar. Kita akan lihat ya, sebelumnya energi dia yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dia ini gimana sih ciri-cirinya? Bisa resonate, bisa enggak. Kalau kalian tidak percaya ramalan tarot, boleh skip, nggak usah berkata jelek. Masalah surga dan neraka itu urusan pribadi masing-masing, oke? Tuhan itu udah kasih jalan masing-masing ke umatnya, jadi nggak usah menggurui bahwa aku musyrik, aku ini gitu ya, nggak usah, skip aja. Di sini ada kartu The Mirror, ya, The Mirror. Orang ini apa ya sebetulnya? Dia itu terlalu banyak melihat yang gini. Orangnya tuh kayak ngelihat dirinya dia itu pantas gitu loh. Orangnya tuh melihat dia itu oke banget gitu ya. Dan di sini aku juga ngelihatnya dia itu kayak mencari orang yang sepemahaman sama dia. Kemudian orangnya ini lebih tepatnya suka mencari sebuah kesempatan, bisa jadi ya, kesempatan. Terus orangnya ini suka melihat ada peluang, jadi ketika dia tahu kamu lagi kosong gitu, dia cepat-cepat gitu ya, dia cepat-cepat mendekati kamu ya. Nah, di sini orangnya tuh penuh dengan banyak pertimbangan. Jadi sebetulnya ya, kalau kau tanyakan umurnya dia sama kamu, bisa ada yang sepantaran. Kalau dia energinya feminin, dia lebih muda, tapi kalau energinya dia maskulin, dia lebih tua, sepantaran atau lebih tua. Saya ngelihatnya di sini energinya dia itu kayak maju mundur sebetulnya. Ya, energi dia itu kayak maju mundur. Orangnya tuh memang peragu. Dan di sini saya lihatnya orang ini seperti kayak memiliki kayak apa ya? Kayak sakit gitu loh, teman-teman. Kayak ada kesakitan sendiri aku ngelihatnya. Jadi Ten of Diamond itu, kalau di sini kartunya ada kata-kata the dark. Dia lebih kepada suka memendam rasa sakit. Jadi masalahnya mungkin banyak ya. Jadi orangnya itu gampang bingung. Kayak punya masalah itu nggak bisa menyelesaikan. Cuman bisanya ya sedih gitu ya. Energinya agak melo orang ini. Dan aku lihat di sini, dia itu kayak terbiasa hidup penuh dengan tekanan. Dan kalau aku lihat sebetulnya kalau dalam mulas asih ya, dia ini adalah orang yang care kok. Sebetulnya seperti itu. Cuman orangnya itu banyak keraguan, kemudian banyak sekali drama ya di hidupnya dia. Dan kalau aku lihat juga orang ini itu bisa kayak bersikap manis gitu loh. Maksudnya dia pandai untuk menutupi dengan senyum, menutupi semuanya dengan senyum, seakan-akan nggak ada apa-apa ya. Energinya ini sepertinya banyak masalah keuangan mungkin, atau masalah pandangan orang terhadap dia, pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Ini berkiprah di sana. Saya ngelihatnya di sini orang ini itu bisa dari energinya Capricorn, Taurus, kemudian Virgo ya,
kencang banget energi itu. Kemudian dari energi Pisces, kemudian dari Aries, itu kencang banget. Sekarang yang kita lihat di sini, tujuan awalnya dia mendekatimu itu kenapa? Ya, tujuan awalnya dia mendekatimu itu kenapa? Tujuan awal dia mendekatimu itu kenapa ya? Oke, di sini sebenarnya yang aku bisa lihat, dia ini memang memiliki ketertarikan, ya, memiliki ketertarikan sama kamu. Mungkin dia ngelihat kamu tuh orangnya banyak bicara, ya, nyambung, kalau ngomong dewasa, itu yang dia suka dari kamu. Kemudian di sini kalau saya lihat ada kartu Five of Heart, menunjukkan ini ada energi Libra juga ya. Five of Heart itu lebih melihat seperti kayak pertimbangan, dan aku ngelihat di sini sebenarnya dia ini adalah orang yang belum bisa move on banget kok dari masa lalu. Belum bisa move on banget dari masa lalu, dia butuh teman bicara. Di sini saya ngelihatnya ketika ngobrol sama kamu, ya, itu tuh sebetulnya dia sudah ada rasa tertarik. Sudah ada rasa tertarik, sudah ada rasa suka. Namun jeleknya dia adalah dia tidak bisa dengan cepat untuk memutuskan. Jadi aku lebih ngelihatnya ini lebih seperti kayak orang yang kayak apa ya teman-teman, kayak orang yang bingung gitu, kayak orang yang gak bisa memutuskan aku harus bagaimana, masih dalam keraguan. Satu sisi aku suka sama kamu, tapi satu sisi hatiku masih mempertimbangkan hubungan yang lalu, masih belum lepas dari masa lalu. Dan aku melihat di sini memang energinya itu ya ingin mencarikan sesuatu yang dingin, pengen move on, energi pengen move on, tapi di sini masih belum bisa. Sehingga ya orang ini ada energi yang seperti kayak angin-anginan sama kamu. Dia memang tertarik sama kamu, tetapi dia belum bisa memutuskan, iya aku mau oke jalan ke depan atau stop di sini. Itu masih belum bisa diputuskan. Lalu kenapa Kak? Ketika aku udah merasa dekat, sudah merasa nyaman, dia pergi. Sudah merasa dekat, sudah merasa nyaman, dia pergi. Apa penyebab utamanya? Kita lihat dari emosinya dulu ya. Energi. Caution. Teman-teman, aku melihat di sini dia itu terpental sama kamu. Dalam arti gini, yang dirasakan energi kamu tuh terlalu dominan ke dia. Dia tuh takut kayak nggak bisa memenuhi keinginan kamu. Dia membaca kamu ini nantinya akan banyak tuntutan ke dia, gitu. Ya, mungkin kau akan merasa nyaman, tapi di sini energimu tuh lebih besar, lebih dominan yang aku lihat. Sehingga dia kayak merasa was-was, wah ini orang suka banget sama aku, kelihatannya aku bisa nggak ya membalas nanti dia mau gimana. Dan di sini teman-teman ada ketakutan dari dia. Ini yang aku bisa lihat, ada ketakutan dari orang ini, dimana kedepannya nanti aku bisa apa enggak ya. Dia tuh udah merasa pesimis duluan. Karena kamu tuh mungkin lebih dominan teman-teman, lebih dominannya mungkin bisa jadi secara penghasilan, secara sikap ya, agresifnya,
Udah tuh kamu mungkin sering chat duluan sama dia, sehingga dia di sini ada berpikir kayak frustasi. Energi dia memang nggak bisa menerima cinta kamu yang begitu besar sih, atau rasa suka kamu yang begitu besar. Kadang-kadang orang tuh ngeri, wah kalau dia suka sama aku harus kasih gimana ya? Sementara dia nih sepertinya sudah punya segalanya, sudah punya apa yang dia mau, aku harus gimana? Makanya ketika dia menjalani atau pendekatan dengan kamu, di sini dia tuh merasa kayak ada tekanan batin mengenai cintanya. Gitu loh, karena dirasa kamu tuh lebih dominan. Kalau kamu yang lebih dominan, otomatis dia ada kekhawatiran bahwa kamu pasti akan banyak ngelawan dia. Ya, sementara di sini dia tuh mencari cinta yang balance, cinta yang sama-sama 50-50. Gitu loh. Mungkin kamu tuh di mata dia tuh terlalu wow, teman-teman. Kadang ada orang mundur kok dari cara kamu bicara, dari energi kamu tuh mungkin yang menurut kamu asik tapi menurut dia enggak, gitu kan. Ada kan yang kayak gitu. Nah, yang aku lihat di sini adalah energi kamu terlalu besar buat dia sehingga menjadi satu kekhawatiran. Ya, berarti orang ini kan seperti ku bilang ada sifat pesimisnya. Ketika kamu sudah merasa nyaman, dia juga kau pikir sudah nyambung ya, ternyata tidak seperti itu. Dan yang aku bisa cek di sini, kita lihat apa yang disembunyikan, kenapa dia seperti itu. Tuh, ya, dia itu sebetulnya secara pikiran ketika pendekatan sama kamu, mungkin dia itu udah pikirannya nggak sehat. Ya, sudah banyak pikiran, sudah stres, banyak ketakutan ya. Terus dia mungkin tidak siap menghadapi argumen kamu. Kan dibilang kan, kalau misalnya energinya tidak berimbang, maka yang bisa terjadi adalah salah satunya itu mundur. Di sini ya, dia itu mulai khawatir dengan apa yang dia rasakan. Saya ngelihatnya di sini dia kayak menangkap sinyal, wah nanti bahaya nih. Kalau apalagi kalau misalnya dia pria ketemu sama kamu yang wanita, waduh dia nih mungkin kok terlalu agresif ya, atau mungkin sama aku kok kayak aku merasakan orangnya nih dominan ya kalau bicara. Nah itu mundur biasanya. Biasanya orang-orang yang mundur itu kalau yang dominan biasanya ya orang-orang kayak Gemini, Sagittarius ya, kemudian ada energi-energi dari Leo, Libra. Itu biasanya kalau kamu dominan dia udah males. Ya. Kemudian dia memang di sini intinya teman-teman ada niatan ke kamu itu hanya untuk membuat imajinasimu menghayal terlalu tinggi, padahal dia di sini memang hanya ingin bicara tarikan secara seks energi aja, tapi dia kalau dibilang cinta atau lain-lain dia masih takut untuk berkomitmen. Ada ketakutan dari dia kalau kamu terlalu kepo sama hidupnya dia. Ya, makanya dia ini nggak suka namanya kayak energi yang terlalu dominan di awal-awal pendekatan atau gimana. Aku melihat ada obsesi juga ya. Terus di sini aku melihat kayak kalau dia misalnya adalah orang yang punya niatan jelek sama kamu, maka dia melihat kamu tuh susah untuk dijebak. Ya, melihatnya tuh susah untuk dijebak jika dia punya niat jelek sama kamu. Dia melihat kamu tuh orangnya serius, nggak bisa diajak main-main. Dia maunya di sini non komitmen. Ya. Dan di sini saya ngelihat mungkin energi yang dirasakan sama dia itu tuh kayak bukan mau energi yang apa ya, yang dalam gitu loh. Dia tuh cuman mau kayak memori yang cuman sebentar, teman-teman. Kan ada kan orang tuh punya memori yang cuman ya udah sampai di sini aja. Misal kamu staycation, kamu pergi, kamu apa
mungkin kamu kenal sama orang ya cuman pada saat itu aja gitu loh. Jadi nggak mau terikat, hanya pengen punya memori indah aja, bukan yang berkepanjangan. Dan yang aku lihat di sini, orang ini juga mungkin belum bisa lepas dari masa lalu. Ada satu hal yang membuat dia itu cuman kayak PHP aja sama kamu, yaitu masa lalu. Dia takut ya, cinta kamu yang dominan atau kamu terlalu serius itu tidak berimbang sama dia, karena di sini energinya dia adalah non komitmental dulu. Jadi dia masih belum mau berkomitmen. Daripada hubungan ini dilanjutkan dan nanti membuat kamu sakit, maka hubungan ini sebaiknya disudahi. Itu sih yang aku bisa cek ya. Kemudian saya akan lihat bagaimana kedepannya hubungan kamu dengan orang yang menghilang ini. Belum apa-apa udah negatif ya. Apakah dia akan datang kembali? Saya ngelihatnya begini teman-teman. Oke. Ikatan ini tuh malah membuat kamu tuh pusing gitu loh. Jadi ini kartunya bukan sesuatu yang bagus, walaupun ini terakhirnya positif, tapi kamu tuh kayak semacam terlalu larut memikirkan hubungan ini, yang dimana hubungan ini sebetulnya tidak kayak menghasilkan sesuatu yang baik untuk kamu juga. Yang aku bisa bilang di sini adalah kalau sekali orang itu menghilang ya, dan mungkin bukan kebiasaan dia menghilang, dan itu menghilangnya sudah berbulan-bulan, dan memang dia tidak mau menghubungi kamu, sebaiknya lupakan dulu. Saran aku begitu ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak bisa dihubungi, WhatsApp kamu juga nggak dibalas dan lain-lain, sudahi saja. Ini saran aku, karena yang aku bisa bilang di sini, semakin kamu merasa ingin berkomitmen dengan orang ini, maka akan banyak marah, kerusakan yang kau ciptakan sendiri dalam pikiran kamu. Saran aku, sebaiknya dilupakan saja ya. Pembacaan ini memang tidak selalu bagus teman-teman, tapi setidaknya kau bisa petik sesuatu yang bagus dari pembacaanku. Daripada kau sakit, mendingan kau tinggalkan. Jadi tujuan dia di sini yang kau bisa simpulkan adalah dia tidak ingin berkomitmen dengan kamu, dan dia takut mencintai kamu karena dia tidak memiliki tujuan yang sama untuk berkomitmen. Terima kasih yang sudah ikuti denganku untuk siang ini di Potato Tarot. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.